Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast Narasi Pemilu, Menata Demokrasi dan Pemilu Bawaslu Kota Tasikmalaya. Kesempatan hari ini hari Sabtu ya, kita suasananya santai ya, pakai kaos ya. Kita kehadiran lagi di sini Pak Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Pak Ujang Ishak. Ya, jadi beliau sebelumnya mengisi podcast berkaitan dengan sosialisasi rekrutmen pengawas pemilu tingkat kecamatan. Nah, hari ini kita perbincangkan lagi Pak Kordip ya. Kita diskusi ringan lagi, kita ngobrol ringan lagi. Kira-kira kelanjutannya seperti apa terkait dengan podcast kita yang kemarin ya. Adakah pengumuman resmi atau apa begitu ya. Nah, kita akan ulas pada podcast kali ini. Oke, baik Pak Kordip, sehat ya? Ya, alhamdulillah Sehat ya. Sehat. Oke, Pak Kordip, kemarin kita membahas soal pengumuman sosialisasi rekrutmen pengawas tingkat kecamatan begitu. Betul. Tapi kan kemarin baru kita membicarakan soal draft begitu ya. Masih jauh dari kepastian berkaitan dengan pedoman, tahapan, timelinenya begitu. Nah, hari ini kira-kira posisinya seperti apa? Terima kasih Pak Rino yang sudah melaksanakan podcast lagi. Meskipun hari ini hari Sabtu, kita tetap semangat ya. Iya dong, harus. Tidak ada hari weekend, tidak ada, kita tetap semangat, tetap mengisi untuk kesuksesan pemilu 2024. Ya. Sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Rino bahwa pada hari ini alhamdulillah tepatnya itu hari Senin lah, sekitar tanggal 10 September. 10 September. Ya. Koreksi kalau salah ya. Tanggal 10 September kita menerima alhamdulillah pedoman resmi dari RI. 10 September hari Sabtu Pak Kordip. Hari apa ya? Pokoknya kita sudah menerima. Hari pedoman ya, kalau nggak salah antara hari Jumat hari Sabtu tanggal 9 tanggal 10. Tanggal 9 tanggal 10. Ya. Kita alhamdulillah sudah menerima pedoman resmi dari RI, yang tepatnya adalah surat keputusan Ketua Bawaslu RI nomor 314. Ya. Di sana isinya itu adalah pedoman pembentukan Panwascam. Dalam pedoman itu alhamdulillah kita lihat gitu udah lengkap dari mulai timeline, persyaratan dan seterusnya. Untuk prosesnya kita kan dari mulai penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemiluan. Prinsip jujur, adil, mandiri, berkepastian hukum dan seterusnya. Berkepastian hukum dan seterusnya gitu. Oke, berarti pedoman itu memuat seluruh pedoman teknis seleksi Panwascam yang akan diselenggarakan di kabupaten kota. Ya, betul. Berarti pedoman itu memuat dasar hukum, memuat tahapan, timeline begitu ya. Kemudian memuat soal kesekretariatan ya, sampai diatur nanti pelantikan dan lain sebagainya. Termasuk metode seleksi seperti apa gitu. Nah, itu Pak Kordip sudah bawa pari rimbon. Iya, betul. Itu pedoman ya Pak Ujang? Ya, ini pedoman yang yang kemarin kita terima dari RI. Karena saya bawa perimon ini takutnya karena tanggalnya dan seterusnya. Kalau sudah bicara pedoman, kita tidak bisa lagi mengawang-awang kan. Jadi harus letter luck, kita harus sesuai dengan baca begitu ya timelinenya, takut meleset. Betul. Nah, tentu podcast ini Pak Ujang memang penekanannya untuk memberikan informasi itu ya kepada masyarakat, khususnya warga Kota Tasikmalaya yang barangkali punya kesempatan berminat gitu ya, dan dirasa punya kemampuan untuk menjadi pengawas di tingkat kecamatan untuk pemilu 2024 nanti. Nah, barangkali
Pak Kordip ya selaku Kordip SDM bisa membacakan gitu ya jadwal pembentukan Panwascam ini. Dan memang harus baca begitu ya, karena ini bicara pedoman. Ya betul Pak Rino, kita sudah punya pedoman resmi yang secara timeline udah lengkap di sini. Ya. Dari mulai ada tahapannya, totalnya itu ada 17 tahapan. 17 tahapan. Dari mulai sosialisasi sampai nanti di pelantikan Panwascam gitu. Yang terakhir itu penyerahan laporan akhir. Kita juga terakhir itu ada laporan akhir yang nanti akan disampaikan ke provinsi. Ya. Gitu. Untuk sosialisasi itu kalau lihat waktunya itu mulai tanggal 10 sampai tanggal 21 September. 10 sampai 21 September. 21 September. Berarti 12 hari. Oke. 12 hari. Artinya hari ini masih sosialisasi. Kita udah mulai tanggal 10 kemarin, begitu menerima draft gitu kan. Menerima pedoman resmi, kita langsung melakukan sosialisasi. Yang pertama kita share terkait dengan akan dibukanya gitu kan. Sosialisasi kan bentuknya pemberitahuan kepada halayak umum bahwa perekrutan Panwascam akan dibuka gitu. Sosialisasi itu 12 hari yang udah kita laksanakan, udah kita share di web kita, media sosial kita, sementara mungkin di semua pegawai staf Bawaslu Kota Tasik juga ya di masing-masing media sosialnya. Saya instruksikan untuk men-share informasi ini supaya informasi perekrutan Panwascam ini bisa tersebar luas, bisa masyarakat umum mengetahuinya gitu. Yang seterusnya ada yang tahapan kedua adalah pengumuman pendaftaran. Per tanggal 15 September sampai tanggal 21 September selama 7 hari. Kita dari tanggal 15 September kemarin sudah melakukan pengumuman pendaftaran yang kita share juga sama di medsos kita, di website kita. Juga kita kemarin menempelkan di papan pengumuman kantor kecamatan kita untuk menyebar luasan informasi ini. Karena sesuai dengan prinsip tadi, kita prinsipnya terbuka gitu kan. Penyebar luasan ini transparan gitu dan bisa diketahui oleh masyarakat umum. Gitu, berarti hari ini masih pada tahap pengumuman ya. Pada tahap pengumuman. Karena antara sosialisasi dan pengumuman itu kan beririsan waktunya ya. Beririsan. Kemudian sosialisasi sama pengumuman itu berakhir nanti tanggal 21 September. Seterusnya adalah tahapan ketiga adalah tahapan pendaftaran dan penerimaan berkas. Nah ini yang penting ya, pendaftaran dan penerimaan berkas. Jadi Bawaslu Kota Tasikmalaya sudah bisa menerima. Sudah bisa menerima. Pendaftaran dan penerimaan berkas itu akan kita mulai tanggal 21 September. 21 September. Ya, 21 September sampai 27 September 21 September sampai 27 November. Jadi seminggu ya? 7 hari. 7 hari. Seminggu ada 7 hari. Prosesnya pendaftaran dan penerimaan berkas itu ada 3 cara. Satu bisa melalui datang langsung ke kantor Bawaslu Kota Tasik. Berarti kita di bawah buka meja pelayanan pendaftaran kan? Barusan juga kan kita habis berbenah. Berbenah untuk mempersiapkan nanti proses penerimaan berkas kita. Pelayanan pendaftaran Nanti tanggal 21 dengan cara yang pertama adalah datang langsung ke kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya, tepatnya di Jalan Tan Harun kan, di sinilah. Mungkin masyarakat nanti udah tahu lah, udah tahu. Yang seterusnya, yang kedua bisa melalui online. Online. Kita sudah menyebarkan link online gitu kan, link di sosmed kita dan di web kita. Jadi ketika masyarakat memerlukan lampiran-lampiran untuk mendaftar, bisa mengunduh lampiran itu dan langsung melalui link yang sudah disediakan. Terus bagaimana pengiriman berkas itu? Ya berkas itu dikirimkan lewat email kita. Kita udah sebarkan informasi email kita di papan pengumuman, baik itu secara online dan yang kita tempel di kecamatan. Jadi berkas itu bisa masyarakat yang
mau daftar itu bisa diunduh lah, diunduh di dalam link itu. Lampirannya kan lengkap, insya Allah lengkap di sana. Terus diisi, mungkin prosesnya langsung dikirim lewat lewat email gitu. Yang seterusnya yang ketiga adalah pengiriman lewat pos. Jadi masyarakat juga bisa mengirimkan berkas-berkas lamarannya lewat pos gitu. Oke. Lewat pos. 3 jalur ya. Tadi pertama datang langsung, kedua pendaftaran online melalui online dan pos. Ketiga pos, ya. Nah, untuk ini yang paling penting ya, untuk mendapatkan format ya, ada surat pernyataan kan. Ada beberapa format yang harus format baku yang harus diisi. Tadi ya, dengan cara mengklik link yang sudah disediakan, maka nanti masyarakat bisa mengunduh dan mengisi gitu. Nah, setelah diisi bisa dikirim melalui email, bisa dikirim melalui pos atau datang ke kantor. Oke. Di link itu juga kan disebutkan persyaratan. Persyaratan ada di sana lengkap, insya Allah persyaratan. Nanti kita bahas soal persyaratan ya. Itu juga bagian penting begitu ya. Terus selanjutnya Pak Kordip. Terkait dengan timeline ya. Yang proses selanjutnya, tahapan berikutnya adalah penelitian kelengkapan berkas pendaftaran. Itu tadi kan penerimaan berkas kita tanggal 21 sampai tanggal 27. Yang seterusnya adalah tanggal 28 sampai tanggal 30 September kita akan meneliti seluruh berkas yang kita terima gitu. Baik itu yang online, yang datang langsung atau yang dikirim lewat pos gitu. Penelitian berkas ini untuk memastikan syarat administrasi terpenuhi. Ya. Kan nantinya kan syarat administrasi itu satu ada yang lengkap gitu kan, ada yang kalau tidak lengkap berarti belum tidak lolos administrasi gitu. Tidak ada masa perbaikan kalau di timeline. Yang seterusnya adalah ada pengumuman masa perpanjangan pendaftaran kalau ini belum terpenuhi. Gitu. Belum terpenuhinya calon 2 kali kebutuhan setiap kecamatan. Kalau ini untuk penelitian kelengkapan berkas itu berapa hari itu? Itu selama 3 hari. 3 hari ya? Dari tanggal 28 September sampai tanggal 30. Oke. Banyak 3 hari gitu. Oke. Berarti kalau lihat di sini untuk penelitian berkas gitu tidak ada perpanjangan. Tidak ada perpanjangan ya. Cuma 3 hari. Jadi 3 hari itu meneliti semua berkas yang masuk ya. Ada checklist terpenuhi atau tidak. Yang tidak terpenuhi satu saja aspek syarat administratif itu, maka tidak akan lolos ke tahap selanjutnya. Oke. Kelengkapan berkas itu satu, kelengkapan semua lampiran yang harus ada, dan dua juga kelengkapan administrasi itu termasuk legalitas tadi. Legalitas seperti KTP elektronik yang gitu atau ijazah terakhir. Oke, nanti kita bahas ya. Selanjutnya apa, Kordip? Yang seterusnya adalah masa perpanjangan pendaftaran yang tahapan selanjutnya ini ketika nanti pada pendaftar pada setiap kecamatan itu kurang 2 kali kebutuhan. 2 kali kebutuhan. Dan tidak ada pendaftar perempuan. Makanya mengajak ke seluruh kaum perempuan supaya ikut mendaftar gitu. Karena kami berusaha untuk setiap kecamatan itu ada calon pendaftar yang kaum perempuan. Diharapkan ya untuk tiap kecamatan ini memberikan kesempatan atau kuota terhadap perempuan begitu ya. Yang seterusnya yang jadwal seterusnya adalah perpanjangan masa pendaftaran. Kalau kuota tidak terpenuhi minimal 2 kali kebutuhan. Tadi ya. Itu tanggal 2 sampai 8 Oktober. 7 hari. Yang seterusnya perlu dijelaskan barangkali 2 kali kebutuhan itu kan untuk satu kecamatan 3 orang pengawas ya. Nanti yang artinya kalau 2 kali kebutuhan itu minimal ada 6 pendaftar. 6 pendaftar. Itu minimalnya ya, minimal. Minimalnya ada 6 pendaftar gitu. Iya. Mudah-mudahan lah antusias masyarakat umum untuk mendaftar kita terpenuhi, sehingga kita tidak diperpanjang. Tidak diperpanjang karena sudah terpenuhi. Ya, silakan. Selanjutnya Pak. Yang selanjutnya adalah tadi perpanjangan masa pendaftaran selama
7 hari. Ya. Dan yang seterusnya adalah penerimaan berkas pendaftaran calon anggota kecamatan yang tadi ketika ada masa perpanjangan. Mudah-mudahan Kota Tasik tidak ada perpanjangan Tidak ada itu ya. perpanjangan, Artinya di tahap penerimaan berkas pertama udah semua terpenuhi ya jumlah ininya. Iya. Yang seterusnya juga tadi yang jadwal nomor 8 adalah penelitian berkas administrasi untuk tadi ketika perpanjangan. Sudah dari tanggal 9 sampai tanggal 11 Oktober. Seterusnya adalah pengumuman hasil penelitian berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan yang lolos 12 Oktober. Yang lolos administrasi. Dari proses panjang pendaftaran awal gitu sampai perpanjangan itu pemeriksaan akhirnya adalah di tanggal 12 Oktober yaitu pengumuman hasil penelitian berkas. Pengumuman hasil penelitian berkas. 1 hari ya? 1 hari, tanggal 12 Oktober. Akan kita umumkan siapa-siapa saja yang nanti dinyatakan lolos secara administrasi. Selanjutnya Pak Kordip? Yang selanjutnya adalah ada tanggapan dan masukan dari masyarakat. Dibuka. Berapa hari itu? Itu selama kalau di sini 7 hari, panjang ini. Dari mulai tanggal 12 sampai tanggal 18 Oktober. Alurnya? Tanggapan dan masukan dari masyarakat. Alurnya bisa lewat email. Bisa lewat email, betul. Kita udah men-share lampiran untuk masukan dari masyarakat. Kuda nanti ketika ada tanggapan masyarakat. Ya, ketika nanti kita akan bersamaan apa maksudnya? Ketika mengumumkan siapa-siapa saja yang lolos administrasi, berbarengan dengan itu kita juga men-share lampiran yang memberikan informasi terkait mekanisme bila ada masyarakat yang ingin memberikan masukan. Ya, memberikan masukan. Ada lampirannya di sana. Masukan itu kan terkait dengan calon-calon yang lolos administrasi kan? Yang lolos administrasi kita secara terbuka menerima masukan dari masyarakat, masukan dan tanggapan masyarakat. Yang formatnya udah ada. Yang formatnya sudah dilampirkan. Kita nanti lampirkan pada pengumuman yang lolos administrasi. Bersamaan dengan itu masyarakat bisa memberikan masukan atau tanggapan. Lampirannya di sana gitu. Lewat email, lewat pos, bisa lewat pos juga atau bisa, datang langsung. Oke, siap. Selanjutnya Pak Kordip? Yang selanjutnya ada pelaksanaan tes tulis. Tes tulis calon anggota Panwaslu Kecamatan yang waktunya nanti tanggal 14 sampai tanggal 16. 3 hari. 3 hari gitu, 3 hari. Ini pelaksanaannya untuk Kota Tasik kelihatannya itu secara online gitu, CAT lah. Itu Pak, itu fix ya pelaksanaan secara online ya. Karena yang pernah kita bahas jadi daerah yang memungkinkan, yang tidak mungkin secara jaringan bisa offline. Tapi untuk Kota Tasik, saya kira jaringan kita cukup memadai lah. Secara umum Jawa Barat koneksinya bagus. Bagus. Makanya kalau lihat di pedoman itu ya yang terkendala jaringan baru mengajukan pelaksanaan CAT dengan sistem offline. Gitu. Tapi kalau jaringan memadai dan bagus gitu, semuanya akan dilaksanakan secara online. Bentuknya adalah CAT gitu kan jadi namanya. Kalau memang merujuk soal jaringan ya Kota Tasik atau Jawa Barat secara umum memang bagus jaringan koneksi internetnya ya. Artinya kemungkinan besar Kota Tasik akan melaksanakan tes tertulis melalui sistem komputer itu ya. CAT. Oke, selanjutnya Pak? Yang selanjutnya adalah pengumuman hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan yaitu tanggal 17 Oktober. 17 Oktober. Nah, setelah tes tertulis tanggal 14 sampai tanggal 16 nanti pengumumannya tanggal 17 akan kita umumkan gitu. Nah, ini penting nih. Hasil tes tertulis itu misalkan pendaftar ada 15. Diseleksi melalui tes tertulis. Nah, nanti tes tertulis itu yang lolos itu berapa jumlahnya? Betul. 2 kali kebutuhan atau lebih gitu? Ya, ini sangat penting. Pertanyaan bagus Pak Rino. Karena untuk tes tertulis sekarang yang melalui sistem CAT
sistemnya kita akan mengambil gitu ya, akan mengambil 6 besar. Dari 2 kali kebutuhan. 2 kali kebutuhan. Artinya sistem gugur dong. Sistem gugur. Jadi dari mulai tes CAT nanti sudah dilakukan sistem gugur. Iya. Dengan sistem yaitu yang akan lolos nanti 2 kali kebutuhan per Menghasilkan kecamatan. 2 kali kebutuhan. Artinya 6 orang. Yang nanti akan lolos gitu dari hasil tes CAT nanti gitu. Jadi kepada saya menghimbau kepada yang ingin mendaftar ya persiapkan gitu terkait dengan nanti yang mulai baca-baca lah, baca-baca regulasi pemilu ya. regulasi pemilu, undang-undang pemilu gitu terkait dengan kepemiluan lah, undang-undang kepemiluan karena ya tadi yang diambil dari yang lolos dari tes tertulis adalah sebanyak 2 kali kebutuhan itu 6 orang untuk nanti ikut di tes wawancara. Oke, selanjutnya apa, Kordip? Yang seterusnya adalah tadi adalah setelah tadi diumumkan tes tertulis tanggal 17 Oktober ini ada pelaksanaan tes wawancara. Berapa hari itu, Pak? Dari tanggal berapa? Itu dari tanggal 18 Oktober sampai tanggal 22 Oktober. 3 hari. Selama 4 hari. 4 hari. 5 hari, maaf. 5 hari. Tanggal berapa? 18 Oktober sampai 22 Oktober. Jadi selama 5 hari. 5 hari. Selama 5 hari. Setelah lolos tertulis kita ada Tes wawancara. Tes wawancara. Nanti kan 5 hari ini mungkin kalau lihat di pedoman itu karena dimungkinkan nanti kan ketika yang lolos itu kan kalau Kota Tasik kan nanti 6 kali 2. 6 kali 10. 60. Jadi bisa ketika dimungkinkan berapa orang perharinya gitu kan untuk wawancara ini gitu. Iya. Jadi bisa dikasih waktu yang agak panjang lumayan. Ini ada 5 hari untuk tes wawancara. Dibagi sesi lah ya. Oke, selanjutnya apa? Yang seterusnya adalah ke-14 adalah pleno penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan, yaitu tanggal 23 sampai 24 Oktober selama 2 hari. Nah, ini menarik Pak Kordip ya, sedikit dibahas ya. Tadi kan hasil wawancara ya dari 6 kan, 2 kali kebutuhan. Berarti yang dilakukan wawancara di masing-masing kecamatan itu hanya 6. 6 orang. Hasil dari tes tertulis. Artinya nanti sudah tidak ada lagi tes selanjutnya. Berarti hasil tes wawancara ini adalah final. Yang akan menentukan 3 terpilih dan 3 sisanya nanti untuk PAW ya. PAW itu perlu diketahui ya, kalau misalkan dari 3 yang terpilih kemudian nanti 3 orang ini salah satunya tidak bisa melaksanakan kewajiban ya macam-macam kan, bisa meninggal dunia, bisa kemudian berhalangan tetap itu misalkan sakit yang kemudian tidak memungkinkan bisa menjalankan tupoksinya. Nah, penggantinya ini 3 yang calon PAW itu kan. Oke, berarti nanti keputusan untuk menghasilkan 3 calon anggota Panwascam terpilih melalui mekanisme pleno yang menjadi indikator itu adalah penilaian dari sesi wawancara. Oke. Tanggal berapa itu Pak Kordip plenonya? Untuk pleno tadi, pleno penetapan itu tanggal 23 sampai 24 Oktober. 23 sampai 24 Oktober. Sehari. 2 hari. 2 hari ya, 23 24. Kemudian penetapan. Yang seterusnya adalah tanggal 25 Oktober adalah pengumuman hasil tes wawancara. 3 besar. Yang nanti yang istilah terpilih lah. Yang terpilih ya. Terpilih nanti diumumkan tanggal 25 Oktober. Akan kita umumkan tanggal 25 Oktober. 25 Oktober. Iya, kan sampai tanggal 24 wawancara, tanggal 25-nya besoknya pengumuman istilahnya Panwascam terpilih lah. Nanti pengumuman. Tanggal 25 Oktober. Yang seterusnya yang poin 15 adalah pelantikan Panwaslu Kecamatan, yaitu tanggal 26 sampai 28 Oktober. 26 sampai 28 Oktober. Iya. Oke, pelantikan Panwascam yang terpilih. Dipersiapkan pokoknya waktunya antara tanggal 36 sampai tanggal 26 sampai tanggal 26 sampai tanggal 28 Oktober itu adalah bisa di tanggal 26, bisa di tanggal 27 dan terakhir di tanggal 28. Jangan keluar dari tanggal ya. Yang sudah. Berarti kalau merujuk pada awal sosialisasi
tanggal 10 lah ya. Iya. Sampai di akhir itu tanggal 29. Ini hampir 2 bulan ya prosesnya ya Pak? Prosesnya emang prosesnya panjang. Hampir 2 bulan ya? Panjang Pak Rino, ya. Dari mulai sosialisasi tanggal 10 sampai nanti pengumuman itu tanggal 25 Oktober. Sangat panjang. Iya, hampir 1,5 bulan lah. Ya. 1,5 bulan. Berarti Dari akhir Oktober sudah ada pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Ya, betul. Nanti karena pelantikan tanggal 25 Oktober. Berarti kita sudah mempunyai tanggal akhir Oktober udah dilantik, berarti awal November itu kita sudah mempunyai Panwascam terpilih yang siap untuk nanti mengawasi pemilu di tingkat berarti kan kecamatan. startingnya dari tanggal 1 lah ya, tanggal 1 November sudah mulai itu dipikirkan sekretariat ya. Kemudian kan tidak hanya 3 orang anggota kan. Iya. Nanti kemudian mereka pleno untuk menentukan ketua ya. Kemudian nanti juga menyusun ke sekretariatan. Ya, betul. Ya, betul. yang terdiri dari unsur PNS dan non PNS. Ada ya. kepala sekretariatnya, ada bendaharanya. Oke, kita keep dulu soal itu ya. Ya. Nah, kita akan fokus soal informasi berkaitan dengan pendaftaran ya. Ya, betul. Selanjutnya Pak Kordip, hal yang juga tidak kalah menarik dan penting ini soal persyaratan. Ya, betul. Karena tidak mungkin orang mendaftar kalau tidak kemudian memenuhi persyaratan administrasi. Ya. Nah, kira-kira Pak Kordip yang muncul di pedoman yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dilengkapi oleh pendaftar itu kira-kira apa? Yang pertama yang pasti adalah warga negara Indonesia berdomisili di Kota Tasikmalaya yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Ya. Yang pertama itu. Yang seterusnya adalah pada saat mendaftar berusia 25 tahun. Berarti batas minimal usia 25 pada tahun. saat mendaftar. Pada saat mendaftar sudah masuk. Ya, betul. Yang seterusnya juga setia kepada Pancasila dan Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh hukuman tetap dan diancam dengan pidana 5 tahun. Ya. Gitu. Yang dibuktikan dengan surat yang bermaterai pernyataan. Surat pernyataan. Nanti. Yang seterusnya mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur dan adil. Itu juga bentuknya pernyataan ya. Bentuknya pernyataan. Nanti dari ada pernyataan-pernyataan yang memudahkan lah untuk pendaftar yang formatnya sudah disediakan, tinggal diisi ya. Tinggal diisi. Jadi yang nanti harus bahasanya Pak Rin, yang diberikan ke berkas yang diberikan ke kita itu adalah KTP elektronik. Ya. Terus di sini adalah fotokopi, ya tadi fotokopi KTP elektronik, surat lamaran, yang seterusnya adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 yang berlatar belakang merah. Gitu. Ya, bisa lah dibaca selengkapnya nanti. Terus ada daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat jasmani. Surat keterangan sehat jasmani ini bisa dari rumah sakit ataupun dari puskesmas. Yang seterusnya adalah untuk surat keterangan rohani dan surat bebas narkoba untuk untuk perekrutan Panwascam tahun ini kita tidak mewajibkan untuk menyetorkan berkas di awal pendaftaran di masa pendaftaran. Tapi untuk kesehatan rohani dan bebas narkoba diwajibkan nanti menyetorkannya sebelum pelantikan. Sebelum pelantikan ya? Iya, belum pelantikan. Artinya sudah dinyatakan terpilih, lolos ya, gitu ya? Terpilih, sudah dinyatakan terpilih, baru ada kewajiban untuk melampirkan surat keterangan sehat rohani dan surat keterangan bebas narkoba. Oke, ya. Selanjutnya Pak? Yang selanjutnya adalah yang tadi karena kita secara berkas kita nanti ada lampiran yang harus ditandatangani, yang harus dilampirkan ijazah tadi juga ijazah, maaf lewat ijazah pendidikan terakhir minimal SLTA. SLTA ya. SLTA, ya. Yang bisa di
harus dilegalisir gitu, yang harus dilegalisir. Kalau ijazahnya tidak dilegalisir, diharapkan nanti ke pendaftar itu membawa ijazah asli. Tidak apa-apa karena di dalam pedoman itu ijazah yang dilegalisir atau fotokopi ijazah dengan menyertakan memperlihatkan ijazah asli. Itu bisa ya, Pak ya? Bisa. Okay. Di pedoman ada ini muncul. Oke, terus yang selanjutnya adalah untuk yang PNS gitu ya. Untuk yang PNS adalah menyertakan surat izin dari atasan langsung. Itu untuk mengikuti seleksi ini. Jadi untuk yang PNS itu ada 9 berkas yang harus dilampirkan ketika mendaftar, dan untuk non PNS cuma ada 7 berkas nanti. Cuma 7 berkas yang harus dilampirkan ketika mendaftar jadi Panwascam. Itu mungkin terkait yang surat dari pengadilan itu, Pak? Surat dari pengadilan itu tidak ada. SKCK dan pengadilan itu sudah tercantum di surat pernyataan yang bermaterai. Tidak ada. Makanya ini sangat memudahkan gitu, sangat memudahkan dan sangat mempermudah. Surat dari pengadilan itu kan yang menerangkan tidak pernah dipidana kan? Itu ada muncul di surat pernyataan. Kemudian nanti surat kelakuan baik SKCK ya. Nah, itu kemudian diperingkas dengan format surat pernyataan yang formatnya sudah ada. Sudah. Tinggal ditandatangani dan dibubuhkan materai. Selesai begitu ya? Selesai. Oke. Ini sangat mempermudah ya? Sangat istilahnya mempermudah lah untuk pendaftar supaya bisa tidak banyak administrasi yang harus dibuat gitu kan. Cuman 7 persyaratan. Iya. Insya Allah bisa mempermudah lah kepada para pendaftar nanti. Gitu. Cuman itu aja mungkin paling persyaratan yang harus nanti dilampirkan untuk mendaftar gitu. Yang seterusnya mungkin untuk yang nanti datang langsung ke Bawaslu Kota yang mendaftar secara langsung, kami itu jadwalnya itu bukanya mulai jam 9 sampai jam 17.00. Jam 9 sampai jam 5 sore ya? Sampai jam 5 sore gitu. Mohon dicatat karena di luar jam itu tidak dilayani. Maaf, di pedomannya ya gitu. Iya, betul. Jam 9 sampai jam 5 sore. Oke. Jadwal untuk yang offline, yang datang langsung. Mungkin itu Pak Rino terkait dengan penerimaan berkas nanti kita mulai tanggal 21 kita sudah mulai start lah. Kita sudah berbenah lah di bawah supaya mempersiapkan dalam proses penerimaan berkas. Oke, luar biasa Pak Kordip ya. Sebetulnya banyak sekali yang menarik untuk dibicarakan ya. Tadi soal penyusunan kesekretariatan ya. Artinya kan itu juga bagian daripada konsolidasi sumber daya manusia di tingkat kecamatan kan. Pengawas itu juga tidak terdiri hanya 3 orang itu kan, juga harus dibantu oleh sekretariat secara teknis ya, sekretariat PNS dan non PNS. Nah, mudah-mudahan nanti ada podcast yang ketiga kali khusus membahas soal struktur organisasi di tingkat kecamatan ya, berkaitan dengan tupoksi dan struktur sumber daya manusia di tingkat pengawas di tingkat kecamatan. Tapi poin pentingnya adalah kita Pak Ujang tadi sudah menjelaskan soal timeline tahapan ya, by date gitu ya, by tanggal gitu ya. Kemudian yang paling penting tadi Pak Ujang ya menjelaskan berkaitan dengan persyaratan, itu yang paling penting. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan ya memberikan informasi bagi teman-teman yang kemudian berminat dan merasa memiliki kualifikasi baik secara kemampuan ataupun secara persyaratan begitu ya, kemudian berminat untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengawas pemilu di tingkat kecamatan begitu ya. Barangkali itu Pak Kordip, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya. Karena poin-poin pentingnya ini sudah masuk gitu ya, sudah tersampaikan. Ya, untuk persyaratan dan seterusnya mohon juga dicatat tadilah, oleh masyarakat terkait dengan timeline tadi. Mungkin supaya berkelanjutan nanti kita mungkin bisa podcast lagi kan terkait dengan
Untuk struktur di kecamatan, Struktur organisasi di tingkat kecamatan. ya. Oke. Tapi yang penting saya harapkan mudah-mudahan dengan podcast ini penyebar luasan informasi bisa tersampaikan, bisa tersampaikan ke masyarakat umum karena ini sifatnya terbuka dan harus dicatat ini tanpa dipungut biaya. Sepeser pun. Tanpa dipungut biaya, tidak ada istilahnya gratis. Siapa yang hanya beli materai kan? Hanya beli materai saja. Karena kita tidak menyediakan materai kan? Tidak. Makanya gitu untuk yang memenuhi syarat tadi yang berminat juga menjadi bagian dari pengawas pemilu di tingkat kecamatan, silahkan gitu untuk mendaftar dengan timeline yang sudah tadi disampaikan. Terkait formulir itu sebetulnya sudah kita post kan di berbagai di web, di berbagai media sosial Bawaslu Kota Tasikmalaya. Oke. Kita kan di Facebook kan aktif juga men-share itu, kan ada linknya, tinggal klik gitu udah share itu lampiran-lampiran itu udah muncul. Oke, baik. Untuk mempermudah tadi lah. Oke. Calon pendaftar. Baik. Mungkin itu Pak Kordi. Oke, baik. Terima kasih Pak Kordi, penjelasannya cukup komprehensif ya. Informasinya cukup bermanfaat begitu ya. Oke, kita cukupkan podcast kita pada kesempatan hari ini ya. Yang terpenting adalah semua informasi sudah tersampaikan ya. Juga untuk bisa mengunduh terakhir nih ya, untuk bisa mengunduh semua formulir ya, formulir yang nanti akan diisi sebagai persyaratan administrasi, silahkan cek di webnya Bawaslu Kota Tasik ya, di googling aja, ketik Bawaslu Kota Tasik, nanti akan muncul link ya. Kemudian di seluruh media sosial Bawaslu Kota Tasikmalaya, Facebook, Twitter ya. Nah, ada di sana. Ada di sana, linknya sudah tercantum, tinggal klik nanti download. Iya. Itu saja, terima kasih Pak Kordip atas waktunya ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya di Narasi Pemilu, Menata Demokrasi dan Pemilu Bawaslu Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.